Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video atau pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pemodelan HKMS dengan yang pertama satu basin, kemudian yang kemarin kita sudah memodelkan elemen-elemen lainnya, ada junction, ridge, dan beberapa subbasin serta komponen diversion. Nah, pada kasus-kasus sebelumnya untuk batasan daerah aliran sungai kita sudah analisis sebelumnya sebelum masuk di HMS. Jadi inputan pada HMS daerah aliran sungainya sudah berupa peta shapefile. Nah, sedangkan pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan bagaimana proses delineasi das pada HKMS dengan menggunakan data dasar berupa DEM atau Digital Elevation Model. Nah, selain itu, selain delineasi das, HKMS juga mampu memodelkan secara otomatis dari data dasar DEM tersebut. Nah, seperti pada kasus yang dua pertemuan kemarin, bahwa komponen dalam HKMS itu yang pertama di sini ada basin model, ada time series data, ada meteorologic model, dan control specification. Nah, yang membedakan di sini ada lagi satu komponen, yaitu terrain data manager. Nah, pada terrain data manager inilah nanti kita akan melakukan proses delineasi das serta penggambaran elemen jejaring HKMS dengan menggunakan data DEM. Nah, saya akan langsung masuk ke contoh. Nah, yang pertama di sini saya pakai HKMS 4.5. Jadi yang membedakan dengan versi lama di sini adalah ada toolbar GIS. Dia mulai muncul kalau nggak salah mulai dari HKMS versi 4.4. Nah, saya akan buat project baru. Di sini yang saya gunakan nanti adalah contoh untuk das anak Sungai Kreo. Nah, seperti biasa ini adalah direktori penyimpanan. Saya akan save di D. Coba di sini HMS Kreo GIS. Oke. Ini dasar project saya sudah jadi. Yang selanjutnya seperti biasa kita akan buat komponen yang pertama, yaitu basin model manager. Nah, di sini kita create new basin. Saya kasih nama basin 1. Sudah muncul basin 1. Nah, yang selanjutnya di sini untuk input data DEM atau Digital Elevation Model, di sini kita create komponen berupa terrain data manager. Nah, ini silahkan di create new, dikasih nama, bebas namanya. Di sini saya biarkan dia sesuai default, namanya terrain 1. Nah, kita next. Nah, di sini kita cari data DEM kita yang akan kita analisis. Saya akan browse di sini. Dia berupa TIFF ya. Data DEM itu dia ada data elevasi berupa XYZ-nya, tapi berupa bentuk peta TIFF, QTIFF. Nah, ini saya finish. Oke, otomatis di sini muncul komponen terrain data dengan data terrainnya adalah sesuai file yang kita inputkan tadi. Nah, ini vertical unitnya dia berupa meter. Nah, yang selanjutnya kita akan mengkonekkan antara terrain dan basin yang sudah kita buat. Nah, di sini kita klik basin modelnya. Di sini ada
inputan tiren data. Nah, karena di sini masih non, kita linkkan dia ke tiren data yang kita inputkan tadi. Di sini saya pilih tiren 1 karena pada tiren data hanya ada satu tiren, otomatis di sini hanya ada satu pilihan. Saya klik di sini, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kalau kita save, dia akan muncul pengaturan koordinat sistem untuk data tiren tersebut. Kita pilih select. Nah, seperti biasa karena di sini saya pakai di daerah Semarang, dia masuk ke UTM. Di sini 49 Southern WGS 84. Nah, saya pilih select, terus di sini set. Nah, otomatis akan keluar data DEM yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita akan mulai proses delineasi das menggunakan toolbar GIS. Nah, ini koordinat sistem kita sudah atur ya tadi. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pre-processing. Kita klik. Nah, di sini akan langsung otomatis prosesnya akan timbul cekungan-cekungannya. Yang selanjutnya yaitu pre-process drainage. Anda klik. Nah, di sini juga akan berlangsung prosesnya. Lama dari proses ini tergantung dari luasan DEM yang kita gunakan serta tingkat akurasi atau tingkat ketelitian dari DEM tersebut. Nah, begitu selesai proses pre-process drainage tadi, sudah mulai muncul aliran-aliran. Nah, di sini kan kelihatan ini adalah aliran-aliran cekungan sungai. Yang selanjutnya di sini seperti saya jelaskan tadi bahwa pada analisis HKMS 2 kasus sebelumnya kita menggunakan data DAS yang kita sudah analisis sebelumnya. Nah, di sini analisis bisa manual, bisa menggunakan software lain, misal ArcMap. Nah, untuk mengetahui keakuratan atau keakurasian delineasi das menggunakan HKMS, di sini saya akan tambahkan layer das yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini coba saya tambahkan dulu anak sungainya, maaf di sini namanya anak sungai Garang, tetapi ini adalah total dia. Nah, ini udah keluar sungainya. Saya kasih warna hijau. Ini coba saya tebalkan, kita apply. Nah, ini kan dia kalau kita lihat jejaring sungai yang dihasilkan oleh HKMS itu hampir mirip dengan layar data sungai kita. Nah, yang selanjutnya saya akan tambah hasil delineasi das yang sebelumnya sudah saya buat. Ini das anak sungai Kreo. Nah, ini misal di sini saya akan analisis untuk di sungai ini. Berdasarkan analisis secara manual, di sini analisis das dengan menggunakan peta kontur dengan beda ketinggian 2 meteran. Yang warna hijau ini adalah hasilnya. Ini yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, kenapa saya tambahkan di sini? Nah, karena kita mau tahu apakah nanti yang dihasilkan oleh HMS itu kira-kira sama atau tidak. Nah, saya akan lanjut ke proses selanjutnya. Di sini adalah identify stream. Nah, ini kita mengidentifikasi subdas atau subbasin yang ada pada daerah yang akan kita analisis. Nah, di sini Anda bisa isikan kisaran luasan das yang akan dianalisis. Nah,
semakin kecil kita menginput nilai di sini, otomatis semakin banyak pula subdas yang akan terbuat atau yang akan dihasilkan nanti. Nah, di sini coba saya isikan 1 km persegi. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul warna lain di sini. Nah, untuk lihat jelasnya di sini saya akan matikan dulu layarnya. Nah, ini kan otomatis dia akan muncul akumulasi aliran. Ini dia warnanya lebih terang ke gelap, gelap, gelap. Nah, artinya akumulasi aliran di garis yang lebih gelap di sini itu dia adalah lebih besar. Nah, ini contoh yang lebih jelas dia ada di sebelah sini. Nah, ini berarti dia aliran yang berada pada warna yang lebih gelap ini itu catchment areanya atau daerah aliran sungainya lebih besar. Oke. Yang selanjutnya kita akan menentukan breakpoints manager. Gunanya apa? Di sini breakpoint manager itu untuk menentukan ujung hilir atau sink kalau pada dua analisis sebelumnya, atau luaran output terakhir yang akan kita analisis. Nah, di sini saya akan membuat pemodelan untuk anak sungai yang ada di sini. Di sini ada gabungan dua anak sungai. Saya akan tempatkan breakpoints manager saya di sini. Nah, ingat penempatan breakpoints manager ini harus tepat pada akumulasi aliran. Kalau Anda menempatkannya salah di sini, ini kan berarti dia tidak terjadi akumulasi aliran di sebelah sini, itu akan error. Jadi nanti error, terus perlu di restart lagi untuk HMS-nya. Jadi untuk menempatkannya Anda zoom sampai ketemu garis warna ini, atau kalau di tempat lain mungkin ada yang lebih gelap lagi. Ini Anda tempatkan breakpoints manager. Saya klik di sini. Nah, ini kita kasih nama. Di sini saya sesuaikan dengan default, dia adalah breakpoint 1. Nah, kita create. Oke, jadi breakpointnya langkah yang terakhir untuk pemodelan otomatis dan delineasi das. Kita klik di sini adalah delineate elements. Nah, ini adalah pengaturan kita untuk default nama pada elements yang akan dihasilkan. Misal di sini subbasin, saya kasih nama dia subbasin. Ridge, saya kasih nama ridge. Terus ini junction, kalau ada pertemuan sungai atau anak sungai, di sini saya kasih node J strip berapa, J1, J2. Nah, ini convert breakpoints, otomatis di sini dia akan mengconvert breakpoint yang kita inputkan tadi dia menjadi sebuah sinks. Nah, kita sudah mengatur ini, baru kita klik delineate. Ini butuh proses. Nah, kira-kira seperti ini adalah batasan das yang dihasilkan oleh HKMS. Ini ada berapa subbasin, akhirnya 5 kalau nggak salah, sebentar. Nah, ini berupa sinknya. Ini ada subbasin kecil, terus ini ada subbasin 4, subbasin 1, subbasin 3, subbasin 2. Nah, kita akan lihat kalau kita bandingkan dengan das yang sebelumnya sudah dianalisis, perbandingannya adalah sebagai berikut. Nah, yang hijau ini tadi saya jelaskan bahwa hasil analisis delineasi das secara manual, dan yang hitam di sini dia adalah sebagai hasil hack HMS. Nah, ini saya
matikan layar lainnya supaya lebih jelas perbedaannya. Nah, ini udah mulai terlihat bahwa yang dihasilkan oleh HKMS tidak terlalu jauh dengan hasil delineasi das secara manual. Memang di sini tidak sama persis karena ketelitiannya beda. Jadi yang digunakan untuk analisis secara manual dia berupa peta kontur dengan beda tinggi 2 meter. Pun tingkat ketelitiannya pun akan beda karena proses delineasi das secara manual pasti orang punya persepsi sendiri-sendiri tentang batasannya. Nah, ini adalah hasil analisis atau pemodelan jejaring HMS secara otomatis dengan menggunakan digital elevation model. Nah, seperti Anda lihat di sini, ini subbasinnya. Nah, ini kalau kita klik ini berarti subbasin yang di sini. Luasnya pun dia otomatis sudah terinput. Data latitude-nya, data koordinatnya di sini itu juga dia sudah terinput. Nah, ini subbasin 2, subbasin 4, ini subbasin 1, ini subbasin 3. Ini ada kecil yang di bawah sini subbasin 5, tapi kecil sekali. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada ridge. Nah, ridge. Bedanya kemarin kalau kita input jejaring secara manual, ridge itu kan tidak bisa berkelok-kelok seperti ini ya. Ini kalau kita pakai data DEM, proses secara langsung di HKMS-nya, ini ridge-nya akan membentuk sesuai dengan sungainya, bentuk sungainya. Oke, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa fitur atau toolbar GIS pada HKMS versi baru itu akan sangat membantu kita dalam pemodelan. Jadi kita tidak perlu memodelkan secara satu persatu. Nah, itu pun dari delineasi das kita tidak perlu modelkan secara manual, itu akan sangat mempersingkat waktu kita dalam analisis. Nah, ini untuk bisa kita running, saya akan buat komponen-komponen yang lain. Di sini yang selanjutnya ada meteorologic model. Kita klik new. Nah, ini kita satu. Oke. Terus yang di sini kontrol spesifikasi, klik new juga, Anda create. Selanjutnya time series data manager, kita klik new, gauge 1. Nah, ini kita close. Karena tidak ada komponen lain seperti diversion atau reservoir, kita tidak perlu inputkan komponen parent data. Nah, kita akan atur data inputan untuk hujannya. Misal di sini saya punya data hujan ini 6 jaman. Ctrl C, saya masukkan ke sini. Ini seperti kemarin ya. Jangan lupa di sini diisikan 0 untuk baris di bawahnya. Maaf, saya melewatkan sesuatu. Nah, di sini belum diganti 1 jam. Nah, udah saya ganti 1 jam. Oke. Tadi time window-nya saya ganti 2 Januari. Ini 00. Nah, jangan lupa lakukan dulu pengaturan waktunya. Nah, udah semua. Baru di sini kita atur di meteorologic modelnya.
Nah, jangan lupa di sini kita yes. Terus di sini kita inputkan gate 1, gate 1, gate 1, gate 1. Ada yang selanjutnya kita atur waktu simulasi. Jadi diingat ya, kemarin banyak yang salah. Kebanyakan salahnya adalah antara presipitasi dengan kontrol spesifikasi. Di sini waktunya tidak sinkron. Nah, di sini karena di presipitasi waktunya tadi 1 Januari 2000. Nah, ini saya inputkan sama. Saya ganti 1 jam, saya save. Nah, sudah semua kita isi, komponennya sudah lengkap, artinya kita bisa merunningnya. Compute, create compute, simulation run. Nah, kita beri nama run 1. Next, basinnya karena adanya satu basin, kita pilih basin 1, meteorologic 1, kontrol spesifik 1, finish. Nah, di sini kita compute. Nah, di sini akan muncul error. Errornya apa? Nah, kita belum menginputkan data basinnya. Oke, kita akan input. Ingat, yang dihasilkan oleh HMS itu dia hanya berupa area, tetapi data loss, data transform itu dia masih belum terinput, masih kosong, artinya kita perlu menginputnya. Nah, seperti saya jelaskan kemarin, kita bisa lakukan secara langsung banyak, tidak perlu satu-satu. Kita klik all element, kita pilih alfabetik. Misal saya isi di sini IA-nya adalah 5. Nah, ini hanya misal ya. Ini untuk real ketika pemodelan ini perlu dilakukan analisis dulu nilai CN-nya, nilai IA-nya serta nilai impervious-nya. Nah, di sini saya misalkan semuanya sama, kurva numbernya 70, impervious-nya 10. Oke, kita apply, kita close. Selanjutnya data transform yang belum keisi ya, itu dia di transform. Nah, ini saya pakai SCS, ini all element, nah di sini alfabetik. Nah, ini juga kalau pemodelan real ini kita harus analisis dulu nilai lagnya. Misal di sini saya beri number sekian. Apply, kita close. Nah, ingat, selain subbasin yang butuh inputan juga untuk elemen reach. Nah, ini routing metodenya. Di sini saya pakai lag. Kita masuk ke routing. Nah, ini ada lag. All element. Misal di sini reach 2 itu lag time-nya 30, sedangkan yang di sini karena di sini pendek saya pakainya 5. Apply, close. Ingat ya, ketika terjadi error running itu otomatis akan ada notifikasi di bawah sini. Anda bisa mencermati errornya dengan mencermati notif yang ada. Nah, ini akan keterangannya no curve number, no lag is set for subbasin. Semuanya berupa no curve number, no lag, dan ini lag is not set for reach. Sudah, kita save lagi dan akan kita coba untuk running lagi. Saya compute. Nah, ini udah selesai. Artinya kita bisa coba cek hasilnya. Di subbasin 1 di sini hidrografnya seperti ini. Dia 14 meter kubik per detik, terjadi pada puncak debitnya terjadi pada jam ketiga. Nah, yang di sini
subbasin 1. Ini juga jam ketiga, debitnya adalah 8,71. Nah, kita lihat yang di reach-nya hasilnya adalah sekian. Nah, ini reach-nya oke. Terus kalau kita lihat di sini view summary, peak inflow sama peak discharge-nya ini. Nah, ini inflow outflow-nya. Oke, terus yang di ujung sini sync, kita cek sync sudah ada hasilnya. Nah, ini udah terlihat bahwa dia debit maksimum, debit banjir maksimumnya 38,17 terjadi pada jam ketiga. Nah, ini ringkasannya. Ini dari 1, dari subbasin 5, total inflow-nya adalah sekian. Nah, demikian adalah proses analisis deliniasi das dan pemodelan jejaring HKMS secara otomatis menggunakan fitur atau toolbar GIS pada HKMS versi terbaru. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.